Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Rama. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar materi PJOK kelas 3, tema 7, subtema 3, yaitu menjaga keselamatan di kolam renang. Sebelum memulai pembelajaran, apakah kalian pernah berenang di kolam renang? Coba kalian perhatikan, pada saat kita berenang di kolam renang, di sekitar kolam pasti ada petugas kolam renang yang akan mengawasi anak-anak bermain atau berenang. Petugas kolam renang biasanya mengalungkan peluit di bagian leher. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Fungsi peluit yang digunakan oleh petugas kolam renang yaitu untuk memberikan peringatan bahaya. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu menggunakan suara yang keras untuk memberikan peringatan. Selain itu, fungsi peluit yaitu sebagai alat komunikasi untuk mengawali dan menghentikan suatu kegiatan. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, menurut kalian, upaya apa lagi yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan di kolam renang? Ya, tentunya untuk menjaga keselamatan di kolam renang, yang dapat kita lakukan dengan mematuhi aturan dan memahami tanda bahaya yang ada di kolam renang. Tanda bahaya digunakan untuk menyampaikan pesan agar kita berhati-hati, khususnya di area kolam renang. Berikut ini adalah beberapa contoh tanda bahaya yang ada di area kolam renang. Di antaranya adalah tanda kedalaman air, tanda dilarang mendorong, tanda dilarang terjun di kolam dangkal, tanda dilarang berjalan di tepi kolam renang, dan tanda dilarang berenang sendirian. Yang pertama, tanda kedalaman air. Tanda ini menunjukkan kedalaman kolam dalam satuan meter. Di kolam renang terdapat bagian kolam yang dangkal, sedang, dan bagian kolam yang dalam. Tanda kolam renang digunakan untuk memastikan pengunjung kolam renang berenang di area kolam yang sesuai dengan tinggi badan dan kemampuan berenangnya. Selanjutnya yang kedua, tanda dilarang mendorong. Tanda ini digambarkan dengan seorang anak dengan tangan menempel pada temannya dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Kita tidak boleh mendorong teman ke kolam renang karena berbahaya. Selain itu, mendorong teman dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menyebabkan cedera. Misalnya, tercebur di dalam kolam atau terbentur lantai. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanda dilarang terjun ke kolam. Tanda ini digambarkan dengan orang sedang terjun ke air dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Tanda ini biasanya dipasang di bagian kolam yang dangkal. Melompat ke dalam kolam yang dangkal atau kolam yang tidak terlalu dalam dapat menyebabkan kepala terbentur ke dasar kolam. Ini dapat menimbulkan cedera yang serius, mulai dari kelumpuhan bahkan kematian. Selanjutnya tanda yang keempat, tanda dilarang berenang sendiri. Tanda ini digambarkan dengan satu orang sedang berenang dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Pada saat berenang, kita harus didampingi anggota keluarga atau diawasi oleh penjaga kolam renang. Hal ini harus dilakukan karena apabila kita mendapatkan masalah di air, maka kita dapat ditolong dengan cepat. Selanjutnya yang kelima yaitu tanda dilarang berlari di tepi kolam. Tanda ini digambarkan dengan seorang anak sedang berlari dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Biasanya lantai di sekitar area kolam renang akan dipenuhi air sehingga sangat licin dan mudah terpeleset.
Maka dari itu, kita tidak boleh berlari di tepi kolam karena dapat beresiko tercebur di kolam atau terbentur lantai. Nah, selain memahami tanda bahaya, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri pada saat berenang. Nah, coba kalian perhatikan poster berikut ini. Di poster ini terdapat upaya menjaga keselamatan diri pada saat beraktivitas di air. Di antaranya adalah yang pertama menggunakan pelampung, yang kedua lakukan pemanasan untuk mencegah cedera, yang ketiga berlatih berenang di kolam yang dangkal, dan yang keempat tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Nah, jika kalian sudah memahami poster tadi, selanjutnya kita akan belajar tahapan berenang. Yang pertama, pada saat akan berenang, kita harus memakai pakaian renang. Selanjutnya yang kedua, melakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Selanjutnya yang ketiga, berenang bersama teman yang sudah bisa berenang. Selanjutnya yang keempat, melakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam yang dangkal. Selanjutnya yang kelima, menggunakan pelampung agar lebih aman. Selanjutnya, ini adalah tugas kalian di rumah. Yang pertama, sebutkan tanda bahaya yang ada di kolam renang. Yang kedua, sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan saat beraktivitas di air. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.